Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan tatap muka di Anchorage, Alaska pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Trump berupaya untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022 atau sudah lebih dari 3 tahun lamanya. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia bukan hanya karena itu perang, melainkan juga karena sejarah panjang Donald Trump dan Vladimir Putin yang syarat akan kontroversi. Apakah Donald Trump menjadi simbol runtuhnya pengaruh Rusia di Kaukus? Apakah perdamaian ini sungguh tulus atau sekedar panggung geopolitik Amerika, dan apakah ini menandakan lahirnya tatanan baru di kawasan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Antara Donald Trump dan Putin yang sejarah ya, Bung. Dan kali ini pun kita bersejarah karena tidak janjian, warnanya pun senada gitu ya, Bung. Iya, iya, iya. Dan apakah menurut Anda, Bung Hasbi, pertemuan Donald Trump dan Putin di Alaska menunjukkan pergeseran fundamental dalam strategi global Amerika dari fokus melemahkan Rusia melalui perang Ukraina menuju prioritas menahan kebangkitan Cina? Dan menurut Anda bagaimana pergeseran ini akan mengubah arsitektur keamanan Eropa serta keseimbangan kekuatan global, Bu? Ya, baik, Bu Anggi. Jadi ada dua poin yang saya kira perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah dalam konteks Amerika sebagai sebuah negara dan kepentingannya di wilayah Eropa Timur. Dan yang kedua adalah Trump sebagai seorang presiden ya. Nah, yang pertama, Amerika sebagai sebuah negara itu memang apa namanya, meski rezim berganti, kebijakan Amerika Serikat di Eropa Timur itu kan tetap sama ya, yaitu berupaya untuk mencegah munculnya superpower baru yang bisa menjadi hegemon atau yang mendominasi Eropa gitu. Dan negara yang selalu berpotensi seperti itu adalah Rusia. Gitu. Sehingga sejak pasca Perang Dingin sampai sekarang NATO ya itu kan dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk mengepung Rusia melalui perluasan keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur. Nah, terakhir kan adalah Ukraina. Tujuannya itu adalah untuk melemahkan potensi bangkitnya Rusia sebagai negara superpower yang itu bisa menggerus apa namanya, hegemoni atau dominasi politik Amerika Serikat di wilayah Eropa. Nah, itu dalam konteks Amerika Serikat ya. Dan ini yang tidak bisa ditawar-tawar bahkan oleh presiden siapapun, gitu Bang Anggi. Ya, sehingga baik Biden maupun di era Trump ini tidak akan mungkin tidak akan mungkin akan melenceng begitu. Artinya eh, apa namanya, strategi politik atau kemudian kepentingan politik Amerika di wilayah Eropa Timur terhadap Rusia itu tidak akan pernah berubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam konteks style kepemimpinan seorang presiden. Nah, kalau di era Biden itu kan memang pendekatannya memang keras ya, gitu, terhadap apa namanya, terhadap Rusia gitu. Nah, sementara Trump itu memang punya riwayat, punya cara pandang yang lebih lunak terhadap Putin gitu. Sejak 2016, 2017 itu bahkan kan sempat apa ramai kan bahwa em, apa namanya, Donald Trump itu menang dalam pemilihan presiden tahun 2016-17 itu kan katanya ada kong kali kong dengan apa namanya, dengan pihak Rusia dan didukung oleh Putin gitu. Apa namanya? Jadi ada kedekatan dan setelah itu Bung Anggi, setelah Presiden Trump menjadi presiden, itu kan ada beberapa pertemuan dengan Putin gitu. Bahkan Trump bersikap lebih lunak dan bersahabat terhadap Putin. Jadi itu secara personal dari Trump sendiri gitu. Dan ya, dan saya kira ketika terjadi pertemuan di Alaska kemarin yang katanya itu Putin itu disambut dengan apa, dengan karpet merah,
kemudian disambut dengan hangat oleh Trump, itu memang karena mereka punya kedekatan secara personal gitu, riwayat kedekatan secara personal. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika terjadi pertemuan di Alaska ini, apa kemudian terjadi perubahan secara dramatis? Nah, saya kira jawabannya kembali ke poin yang pertama tadi, bahwa ini bicara tentang eh, behavior atau perilaku politik Amerika Serikat dan kepentingannya di wilayah Eropa Timur. Itu bahwa Amerika Serikat ingin selalu membatasi Rusia, kemudian em, apa namanya, dan membuat Rusia itu tidak menjadi negara pesaing terhadap Amerika Serikat, khususnya di kawasan Eropa, gitu, itu kan. Nah, tapi di sisi yang lain, Rusia paham dengan strategi itu, gitu, sehingga Rusia menggunakan berbagai macam cara untuk tidak mau tunduk dan takluk kepada kepentingan Amerika Serikat. Jadi ini kan sebenarnya kepentingan apa ya, perang antar negara yang besar, negara yang kuat gitu. Ada Rusia yang pengen menjadi negara yang superpower, mengulang sejarah di masa yang lalu, tapi kemudian di sisi yang lain ada Amerika Serikat yang ingin menahan Rusia. Nah, jadi ini dua kepentingan yang sama-sama yang sama-sama kuat itu. Nah, sehingga ketika terjadi pertemuan itu, kalau menurut saya pertemuan di Alaska itu oleh Trump maupun Putin ini sebenarnya hanya untuk ini hanya untuk kira-kira mengendorkan ini, hanya untuk mengendorkan peperangan yang terjadi, karena sebenarnya baik Rusia maupun Amerika Serikat itu kan sudah sangat berdampak itu. Nah, Amerika Serikat sendiri kan yang mensupport Ukraina dengan militer, dengan keuangan, itu kan juga sekarang sedang struggle dalam negeri masalah ekonomi kan. Nah, di Rusia juga sama sebenarnya. Rusia juga struggle, bahkan sekarang masih banyak bertumpu pada ekspor-ekspor bahan-bahan mentah ya, khususnya minyak dan gas gitu. Jadi dua negara ini masing-masing sebenarnya sedang mencari cara untuk kalau bisa perang dihentikan, kemudian mereka bisa memperbaiki kondisi dalam negeri mereka masing-masing. Itu hanya saja menurut saya Rusia, Amerika Serikat ini kalau dalam perspektif Amerika ya, Amerika kelihatannya tidak ingin Rusia itu punya celah untuk beristirahat. Kalau bisa Rusia itu sibuk dengan terkuras energinya dengan perang di Ukraina dan kemudian sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk cepat pulih dan kemudian menjadi negara yang kuat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu kan strateginya Amerika Serikat. Tapi ya itu kan bisa berubah ya. Karena Amerika juga kan yang selalu mensuplai Ukraina juga kalau tidak ada hasil yang diinginkan begitu tercapai dalam waktu yang dekat, maka itu kan akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Jadi ini kelihatannya mereka akan mencari titik kesepakatan di mana setidaknya Amerika Serikat tidak rugi secara politik di kawasan Eropa Timur, dan di sisi yang lain Rusia juga tidak terancam oleh kehadiran Amerika Serikat. Nah, ini yang menurut saya masih perlu diperjuangkan oleh kedua negara ya. Walaupun dalam pertemuan Alaska kemarin itu kan banyak disorot ya bahwa tidak ada hasil apa-apa gitu. Bahkan serangan-serangan Rusia terhadap Ukraina juga masih tetap berjalan. Di sisi yang lain juga Ukraina juga tetap melakukan upaya-upaya defensif gitu. Serangan-serangan defensif terhadap Rusia. Itu, Bang. Ya. Dan menurut Anda, apakah KTT Alaska menjadi pintu awal Amerika dalam memecah aliansi strategis antara Rusia dan Cina melalui negosiasi senjata nuklir tiga pihak? Dan bagaimana implikasinya terhadap tatanan internasional, khususnya bagi Eropa yang khawatir ditinggalkan dan bagi Cina yang berpotensi dipaksa memilih antara kepentingan dagangnya dengan Amerika atau solidaritas dengan Rusia, Bu? Ya, kalau saya melihat sih Amerika belum mau bertindak lebih tegas dan lebih komprehensif dan lebih tegas ya untuk menghantam Rusia gitu. Kelihatannya memang Rusia sengaja dibuat tetap berperang, tetap bisa berperang dan tetap mengizinkan misalnya Rusia Rusia untuk mengekspor sebagian besar hasil alamnya ke Cina.
termasuk bahkan ke India. India itu kan negara mitra dari apa namanya, dari Amerika Serikat ya. Katanya juga India mendapatkan keuntungan dari ekspor Rusia. Nah, sebenarnya Amerika kalau mau bersikap tegas dan sangat tegas untuk menghantam Rusia secara kuat, itu kan bisa bisa menekan negara-negara seperti Cina lebih kuat gitu, kemudian India atau negara-negara yang bahkan termasuk Arab Saudi ya, yang mengimpor lebih banyak dari Rusia gitu kan, itu negara-negara sekutu Amerika juga. Amerika bisa melakukan itu sebenarnya. Nah, tapi Amerika tidak melakukan itu gitu. Nah, kenapa Amerika tidak melakukan itu? Amerika tidak mau, kelihatannya ya, satu sisi Amerika tidak mau ada eskalasi perang yang lebih besar, apalagi Rusia adalah negara nuklir. Ada eskalasi perang yang lebih besar yang bisa jadi terjadi kalau kalau Rusia ditekan lebih kuat gitu. Nah, Amerika tidak menginginkan itu, yang pertama, dan yang kedua, Amerika ingin setidaknya, yang penting adalah Rusia itu tergerus energinya dengan perang-perang yang perang-perang yang terus-menerus terjadi dan tidak berhenti gitu. Dan ini kan dampaknya besar kepada Rusia ya, perang 3 tahun terakhir ini, Bung Anggi, karena korban yang tewas dari tentara militernya Rusia itu kan sudah lebih dari 100.000 orang gitu. Secara ekonomi juga dampaknya juga besar. Kemudian perlengkapan militernya gitu, tank-tank yang hancur udah banyak sekali. Di sisi yang lain juga misalnya ada distrust atau ada ketidaksepakatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Putin dalam konteks perang ini. Nah, saya melihat memang Amerika itu memang ingin Rusia itu tetap ini luka-luka secara politik ya gitu. Karena ketika Rusia itu sibuk dengan perang dengan Ukraina, maka ya itu kan akan membuat Rusia itu tidak bisa energinya terpecah gitu. Ya, itu membuat Rusia energinya terpecah, fokus hanya kepada politik di wilayahnya saja gitu. Nah, ketika yang terjadi maka Rusia tidak bisa menjadi negara pemain global yang tangguh. Dan ini terbukti Bung Anggi ya, dengan sibuknya Rusia di wilayah Eropa Timur, Suriah dengan mudahnya itu diambil alih oleh para pejuang kan, para pejuang Suriah misalnya, kemudian diusir Bashar Assad, kemudian akhirnya terusir. Iran juga kan dihantam oleh Israel gitu, dan tanpa Rusia bisa mengambil sikap yang banyak gitu. Kenapa? Karena Rusia sudah disibukkan dengan kawasan Eropa Timur. Nah, ini yang diinginkan oleh Ini yang diinginkan oleh Amerika Serikat, dan saya lihat Amerika tidak ingin menekan Rusia lebih dari itu, baik melalui Cina maupun melalui India. Walaupun Amerika bisa melakukan itu, Bu Aki, tapi itu tidak akan dilakukan. Karena ya kalau Rusia diperlakukan seperti itu bisa jadi terjadi perang, skala perang lebih besar lagi, dan Rusia bisa melakukan serangan-serangan yang tidak terduga dan bisa bisa dampak dampak kerusakannya bisa lebih besar. Seperti misalnya melakukan ancaman nuklir dan lain-lain gitu. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya. Ini menambah wawasan geopolitik kita terkait lagi-lagi pamer kekuasaan antara dua negara adidaya ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.